Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam program sharing Kitab Suci. Kami mengucapkan terima kasih karena kembali diberi kesempatan untuk bersharing kepada kita semua. Kami, keluarga MC Marsoid dan Ibu N. Borsitanggang dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang, Siantar. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan Injil hari ini, Sabtu 13 November 2021. Bacaan dikutip dari Injil Lukas, bab 18, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini, dan kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, terangilah hati dan budi kami, agar kami mampu mengambil pesan dari sabda-Mu. Semoga pesan yang kami peroleh dari sabda-Mu dapat kami hidupi dan bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Lukas, bab 18, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya saya dan istri saya akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang menarik untuk saya adalah ayat 1 yang berbunyi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat ini sangat menyentuh sekaligus menantang bagi saya. Sabda Tuhan mengingatkan saya dan juga kita semua untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat ini menantang karena jika saya melihat pengalaman dua saya sering kurang setia dalam berdoa. Terkadang saya berdoa jika ada kebutuhan, dan pada waktu doa saya tak terkabul, saya mulai malas berdoa. Selain itu, doa juga terkadang saya anggap sebagai kegiatan rutinitas saja yang membuat doa saya menjadi kering. Ayat ini menantang sekaligus mendorong saya agar setia, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Dalam doa, kita berelasi dengan Tuhan, dan dalam doa, kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Maka mari kita meluangkan waktu untuk berdoa dan menjadikan doa sebagai kebutuhan dalam hidup kita. Ayat yang menarik untuk saya adalah ayat 7 yang berbunyi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat ini sangat menyentuh bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup saya. Suatu ketika saya mengalami kesulitan uang. Pada waktu yang sama, anak saya meminta uang kuliah kepada saya. Pikiran saya sudah mulai pusing bagaimana menyanggupi permintaan anak saya, sedangkan uang yang ada di tabungan sudah minim. Kemana saya akan mencari uang untuk membayar uang kuliah anak saya? Itulah yang ada di pikiran saya. Hal ini membuat saya bingung untuk mengatasi persoalan ini. Akhirnya saya berpikir bahwa kekuatan saya hanya Tuhan saja. Saya berdoa kepada Tuhan supaya diberikan jalan keluar atas kesulitan saya. Setelah selesai berdoa, tanpa diduga-duga, salah seorang anak les privat yang saya bimbing berkata kepada saya, bolehkah membayar uang les privat saya langsung 1 semester, Bu? Spontan saya jawab, boleh nak. Kebetulan saya sedang mengajar les privat. Semangat saya pulih kembali. Saya sungguh merasakan bahwa doa saya didengarkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong saya. Ayat ini mendorong saya untuk senantiasa berseru kepada Tuhan, khususnya ketika kita mengalami kesulitan dalam doa. Maka mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan dalam doa-doa kita, khususnya ketika kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, yakni 1. Mari kita meluangkan waktu untuk berdoa
dan menjadikan doa sebagai kebutuhan hidup kita. 2. Mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan dalam doa-doa kita, khususnya ketika kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan hari ini. Lewat sabda Putra-Mu, Engkau mengingatkan kami agar di dalam hidup ini tidak jemu-jemu berdoa kepadamu. Karena orang yang berseru kepadamu siang dan malam akan mendapatkannya. Bantulah kami agar di dalam hidup ini kami semakin meningkatkan hidup doa kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sering kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera, Pace Ebele.